Hai Sobat Jupiter semua, jumpa lagi di channel aku bersama aku Jupiter di channel Jupiter Moon Tarot di bagian Tarot Artis. Terima kasih untuk kalian semua yang tetap setia menjadi penonton subscriberku dan terima kasih atas dukungannya untuk channelku. Kalau kalian baru bergabung di channelku, pastikan kalian menekan tombol subscribe-nya dan juga menekan tombol like-nya juga tombol loncengnya agar kalian tidak pernah ketinggalan akan video terbaru dari aku. Sahabat Jupiter terkasih semuanya, hari ini aku mau buat video tentang bunga BCL dan Tiko Aryawardana. Banyak banget kan cowok yang ngedeketin bunga atau unge atau BCL, ya kan? Yang dulu sempat menggunakan BCL Sinclair sebagai nama Instagramnya, lalu kemudian diganti hanya beberapa hari sebelum pernikahannya dengan Tiko. Nah, banyak banget pria yang mendekati. Mengapa Tiko yang menjadi pilihan bunga unge BCL ya? Baiklah, kita mulai saja. Sebelum aku mulai, aku hanya mau mengingatkan saja bahwa konten ini semua hanyalah konten hiburan ya, dan semua ini hanyalah kemungkinan. Baiklah sahabat Jupiter semua, banyak pria alam semesta, banyak pria mendekati. Mengapa Tiko lah yang menjadi pilihan bunga BCL? Oke, aku akan ambil 3 kartu ya. Ada kartu Three of Cups. Nah, kartu Three of Cups ini adalah kartu yang menggambarkan suatu perayaan, gitu loh, ya kan, suatu perayaan. Kita bisa melihat ini ada 3 orang ya, karena Three of Cups gitu. Ada 3 cups atau 3 gelas gitu. Energinya 3 gelas. Energi 3 gelas ini adalah energi tentang perasaan atau emosi. Karena energi gelas itu atau energi air gitu ya. Energi air itu mengatur tentang perasaan atau emosi. Nah, bisa dibilang bahwa 3 gelas di dalam kartu tarot adalah kartu tentang sebuah perayaan, sebuah celebration gitu kan. Jadi bisa dilihat bahwa mengapa Tiko yang akhirnya dipilih oleh bunga BCL, karena gaya hidup atau lifestyle-nya, suka partinya mirip sama unge atau BCL. Karena bisa kita lihat di kartu Three of Cups ini, ketiga orang ini sedang berpesta bersama. Ya, sedang bersulang bersama. Kita jadi bisa dilihat dari kartu ini mengapa banyak sekali pria yang mendekati tapi Tikola yang dipilih. Tikola yang menjadi pilihan bunga BCL karena alasan pertamanya bisa jadi kemungkinan gaya hidup untuk berpestanya sama. Karena ada loh gaya hidup yang berpestanya beda. Ada yang kalau berpesta itu dia tidak perlu bermewah-mewah, tidak perlu ulang tahun jilid 1, jilid 2, jilid 3 gitu loh ya kan. Ulang tahun tema ini, tema itu, tema ini, tema itu, terus ngundang semua bintang Aries, ngerayainnya Aries semua ya kan, genggong Aries. Kayaknya kelebayan tingkat tinggi gitu kan, harus paling eksis gitu kan. Nah, ada yang tidak harus seperti itu gitu. Ada beberapa pria yang mendekati unge BCL yang dia tidak harus seperti itu dan sepertinya dia tidak cocok mengikuti style unge BCL yang seperti ini. Nah, namun Tiko lah salah satu pria yang menjadi pilihan unge BCL karena dia dari gaya berpestanya itu hampir sama. Dia masuk gitu. Dia bisa masuk ke lingkungan pertemanan unge bunga BCL gitu lah. Pertemanan geng hashtag Aries dia gitu kan. Pertemanan dia yang dikelilingin cowok-cowok. Kayaknya kalau unge bunga BCL ini punya tendensi sepertinya dia seneng banget terlihat seksi di antara cowok-cowok gitu lah, gitu kan, dan dia dengan mudah mungkin dicium oleh cowok-cowok di pipi gitu kan. Banyak banget kita melihat adegan dia di panggung, di mana ketika dia nyanyi ada adegan dia dicium di pipi, meski itu mungkin state action gitu kan, tapi tetap aja dia sepertinya rindu sekali untuk bisa dibelai, dicium, dipeluk gitu kan oleh pria yang mungkin di mata orang lain adalah pasangan dia yang sudah dia nikahi gitu loh. Jadi makanya kenapa kemudian Tiko dia pilih dan dia ingin serius dengan Tiko, karena dia salah satu alasannya juga karena gaya style hidupnya, lifestyle-nya itu sama. Jadi tidak perlu menyeimbangkan atau tidak perlu beradaptasi dengan lifestyle baru. Dan bahkan dari sisi cowoknya, karena dia itu tipe yang keluar negeri gitu ya. Ya kan, dia kan banker di luar negeri gitu kan tadinya, atau bank luar negeri gitu misalkan. Jadi dia sudah paham dengan lifestyle BCL yang mantannya adalah blasteran Inggris dan Malaysia gitu kan. Jadi
almarhum mantan suami BCL kan blasteran gitu kan, kebule-bulean, memang dia bule gitu kan. Nah, tapi Tiko ini adalah salah satu cowok yang mendekati Unge bunga BCL, tapi dia juga memiliki irisan apa ya, budaya kebarat-baratan yang sudah menempel juga di diri Tiko gitu, sehingga untuk dia bisa bersama dengan Unge bunga BCL itu hampir sama. Mungkin ngomongnya juga di mix ya, Inggris Indonesia gitu kan, meskipun mereka berdua ini orang tulen Indonesia, nggak kayak mantan almarhum suaminya dulu gitu kan. Tapi si cowok ini Indonesia juga kan, cuma sepertinya karena dia memang pergaulannya udah luar negeri gitu kan, jadi ngomongnya di mix gitu, bahasa Inggris bahasa Indonesia. Dan cara pergaulannya, permainannya, lifestyle-nya, gaya hidupnya, gaya berpestanya itu cocok gitu. Jadi itu salah satunya kenapa Tiko yang dipilih. Nah, kalau dibilang dia kan bukannya pernah deket sama Ariel, kenapa nggak Ariel aja ya? Bisa jadi mungkin Ariel bukan tipe cowok yang suka pesta jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 gitu loh, dengan banyak sekali publikasi, temanya ini, temanya itu, temanya ini, temanya itu gitu ya kan, jungkir balik, tema Dracula, tema apalah itu, Alice in Wonderland, tema apapun lah itu. Kalau ulang tahunnya Ariesnya mereka itu kan udah lebay banget kan gitu, bahkan kayak seperti pesta Halloween gitu kan, pesta kostum kan ulang tahun mereka itu kan. Nah, jadi ulang tahun si BCL dan kawan-kawan Ariesnya itu kan gitu. Nah, jadi itu yang menjadi perhatian gitu kan, mengapa Tiko menjadi pilihan bunga BCL. Itu juga karena gaya hidupnya nggak terlalu susah untuk diadaptasi gitu kan. Kartu kedua Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles adalah energi materi, energi financial gitu kan, energi keuangan. Karena Pentacles sendiri adalah energi keuangan gitu kan, yang mengatur tentang keuangan. Nah, jadi bisa dilihat bahwa dari kartu ini sepertinya memang mengapa akhirnya Tiko yang kemudian menjadi pilihan bunga Unge BCL gitu, karena Tiko ini dari segi keuangan juga oke menurut bunga BCL. Adanya potensi yang besar, adanya potensi yang menjanjikan dari diri Tiko dibandingkan, ya kan, tentu saja bunga Unge BCL, siapapun bahkan nggak harus bunga BCL ya, berhak mendapatkan pilihan yang terbaik ya kan, seleksi gitu kan. Nah, jadi sepertinya dari segi financial pun adanya potensi financial gitu. Jadi kalau Ace of Pentacles energinya satu, Ace itu satu di dalam kartu tarot, makanya koinnya cuma satu. Nah, jadi bisa dibilang bahwa mengapa Tiko yang menjadi pilihan Unge bunga BCL adalah karena bunga BCL kemungkinan dia melihat adanya potensi keuangan, potensi financial dari diri Tiko. Six of Swords. Six of Swords adalah kartu move on, tapi ini terbalik, jadi dia belum bisa move on. Jadi alasannya kenapa dia itu memilih Tiko agar dia bisa move on. Jadi kemungkinan besar dia belum bisa move on dari mantan yang dulu, tapi dia menikahi Tiko, membuat Tiko ini pasangan yang resmi agar dia bisa cepat move on, karena udah ada penggantinya yang real, yang bukan hanya sekedar pacar-pacaran, TTM-an gitu kan, FWB-an gitu kan, tapi benar-benar sudah menjadi pasangan sah agar dia bisa move on. Karena Six of Swords di dalam kartu tarot adalah kartu di mana seseorang berusaha untuk move on, berusaha untuk memulai kehidupan baru. Namun ini terbalik, jadi tandanya dia belum bisa move on. Makanya mengapa Tiko yang dipilih, karena Tiko memiliki potensi yang besar dan Tiko memiliki gaya hidup pesta yang sama, yang bisa menyerupai kehidupan dia dulu bersama mantan almarhum suaminya. Jadi terkadang ketika seseorang kehilangan seseorang gitu ya, yang dia banyak alami bukan perasaan kehilangan orang itu, tapi apa yang dia lalui bersama orang itu sebelumnya gitu. Makanya dengan kehadiran Tiko ini dia sepertinya bisa merasakan kebahagiaan lagi, bisa bahagia lagi, bahkan bisa move on. Walaupun ini terbalik, tandanya dia belum bisa move on. Makanya dia pengen mensahkan hubungan itu, ingin serius justru karena supaya agar dia bisa move on. Jadi punya suami baru. Nggak cuma punya TTM-an baru, FWB-an baru, HTS-an baru, tapi benar-benar suami baru agar dia bisa move on. Karena dia sepertinya belum bisa move on sebelum dia menikahi Tiko atau sebelum dinikahi oleh Tiko. Kemungkinan ya, sekali lagi konten ini hanyalah kemungkinan dan semua ini hanyalah hiburan. Kita lihat lagi ya, seru banget ya sahabat Jupiter semua. Ayo, kalau kamu belum subscribe channel aku, klik subscribe-nya. Ya, kamu juga bisa komen di bawah gimana pendapat kamu tentang video ini. Komen juga di bawah kalau kamu pengen aku bikin tentang artis siapa gitu ya. Komen aja, nanti aku bikin videonya untuk kamu semua, oke?
Mengapa Tiko yang menjadi pilihan bunga BCL meski ada banyak pria yang mendekatinya? Kita ambil 3 kartu lagi. Ada kartu Death. Di dalam kartu tarot, kartu Death itu berarti kartu kematian, namun artinya lebih dalam dari itu. Tapi artinya adalah lahir kembali, adanya rebirth atau lahir kembali gitu ya. Jadi kenapa Tiko yang dipilih? Karena BCL, Unge BCL ingin lahir kembali, ingin kehidupan yang baru, ingin membuka kehidupan yang baru. Kemudian ada kartu terbalik di Emperor. Kartu di Emperor ini menandakan bahwa adanya kehilangan akan sosok pemimpin di dalam keluarga. Karena kalau di Emperor ini kita baca dengan secara normal tanpa terbalik, tapi tadi keluarnya terbalik ya. Kartu ini menandakan bahwa adanya sosok pemimpin yang kuat, yang terpercaya, yang kepemimpinannya sangat diidam-idamkan, namun dia terbalik, tandanya BCL atau Unge kehilangan sosok itu. Dan dia mengapa memilih Tiko? Karena dia melihat Tiko sepertinya bisa menggantikan sosok pemimpin yang dia kehilangan itu di keluarganya. Ada kartu Five of Swords, adanya kompetisi di sini. Jadi sepertinya ada juga yang menyukai Tiko. Ada juga yang menyukai Tiko di sini, namun BCL lah yang dipilih oleh Tiko. Nanti kita bisa buat di video berikutnya kenapa BCL yang dipilih gitu ya. Tapi ini alasannya kenapa? Karena BCL ingin memenangkan kompetisi. Ada kompetisi di sini juga memperebutkan Tiko. Ada Tiko dekat dengan perempuan lain juga, ada sebelum dia menikah dengan BCL, sebelum dia pacaran dengan BCL, dia pernah juga setelah dia selesai dengan istrinya gitu ya, dia pernah dekat juga mungkin dengan perempuan lain gitu kan, kita nggak tahu. Tapi adanya unsur kompetisi di sini karena Five of Swords itu kompetisi. Nah, mengapa Tiko yang dipilih? Karena bisa jadi juga karena Tiko tidak takut akan kompetisi pria-pria yang mendekati BCL gitu loh. Tiko tetap percaya diri, Tiko tetap yakin bahwa dia memenangkan hati BCL. Makanya dia menang dan Tiko lah yang terpilih. Karena Tiko adalah pria ini yang berhasil tetap memenangkan kompetisi di saat pria-pria lain sudah tumbang ya, dengan pedang-pedangnya itu. Karena kartu Five of Swords atau 5 pedang adalah kartu tentang kompetisi, perkelahian, pertempuran, gitu ya, perebutan seseorang, perebutan sesuatu, dan juga perkelahian tingkat tinggi. Gitu. Jadi adanya energi yang berkompetisi. Gitu ya, adanya energi yang berkompetisi. Kita lihat lagi ya. Oh, oke. Eight of Pentacles. Aku naikin lagi ini aja. Biar bisa kelihatan. Kartu Eight of Pentacles adalah kartu kerja keras. BCL capek, dia harus kerja keras sendiri tanpa henti. Dia ingin memiliki pundak untuk bersandar saat dia sudah bekerja keras. Karena Eight of Pentacles atau 8 koin adalah energi kerja keras yang amat tinggi. Gitu loh. Jadi dia tuh capek menjalani hidup sendirian. Dia capek tanpa pendamping hidup. Ya, nggak ada yang salah juga gitu ya. Karena pasangannya juga sudah meninggal gitu kan. Jadi dia mungkin ingin memiliki suami baru gitu. Makanya dia memilih sosok Tiko di Empress. BCL ini masih merasa bahwa dia pingin sekali menyalurkan hasrat seksualnya. Dia juga sepertinya kemungkinan ingin sekali memiliki pasangan untuk diakui bahwa dia itu masih cantik, diakui bahwa dia itu masih eksis di dunia artis adalah dengan juga memiliki pasangan. Gitu, dibandingkan dia harus single seumur hidup dia saat suaminya sudah meninggal gitu. Jadi akhirnya dia menikahi suami barunya ini yaitu Tiko karena dia juga merasa bahwa dia adalah seseorang yang cantik yang masa gue gak laku sih gitu, gue kan cantik gitu loh. Ada perasaan, kemungkinan ada perasaan seperti itu. The High Priestess, dia merasa bahwa sebenarnya Tiko itu justru lebih cocok dengan dia gitu. Tapi dulu dia pengen banget punya suami bule gitu. Tapi ternyata ketika dekat dengan Tiko dia sadar bahwa bahkan cowok asli Indonesia
tidak blasteran pun cocok sama dia. Jadi adanya keterikatan emosi di sini, keterikatan spiritual. The High Priestess itu adalah kartu yang menandakan adanya ikatan di dunia spiritual antara Tycho dan BCL. Aku bisa baca di video berikutnya ya, bagaimana kehidupan masa lalu mereka antara Tycho dan BCL itu cukup menarik. Nanti pasti kita ulas gitu kan. Nah, sekarang aku fokuskan dulu hanya pada mengapa Tycho menjadi pilihan. Mengapa Tycho menjadi pilihan bunga BCL? Meski banyak pria mendekati. Oke. Material attachment. Yes, dia capek untuk kerja sendiri. Dia mau punya pasangan hidup ya kan? Adanya keterikatan materi di sini. Jadi BCL unge BCL itu juga ingin ada yang membantu dia mencari uang. Dia juga ingin senang-senang, dia juga ingin disenang-senangi gitu. Jadi dia merasa bahwa dia butuh sosok Tycho di hidup dia agar dia juga bisa menikmati materi-materi duniawi yang bisa diberikan Tycho untuk dia. Gitu kan, atau dia pun tidak harus bekerja sendirian gitu lah. Proposal. Ya, kenapa Tycho yang dipilih? Karena Tycho lah yang melamar BCL pertama kali. Tycho lah yang berani. Jadi kartu proposal, kartu lamaran ya. Jadi Tycho lah dari sekian banyak cowok, kan tadi pertanyaan gitu ya, mengapa banyak pria mendekati namun Tycho menjadi pilihan bunga BCL? Karena Tycho lah yang pertama melamar BCL atau yang pertama berani menanyakan keseriusan BCL dengan dia. Jadi Tycho lah yang mengajak BCL juga untuk serius. Dan Tycho lah orang pertama yang betul-betul meminta BCL secara serius gitu loh. Ingin eksklusif hubungannya dengan BCL gitu. Jadi dia ingin eksklusif, lalu kemudian tidak berhenti di situ. Dia juga ingin melamar BCL menjadi istrinya. Dan dia cowok pertama yang melakukan itu. Jadi sepertinya bisa dibilang kalau dia pernah dekat dengan Ariel dan mungkin Ariel pernah suka sama dia, atau tapi sekarang pura-pura hanya sahabatan doang gitu kan. Ya bisa jadi karena Ariel juga telat, atau Ariel gak pernah kepikiran mau serius, tahu cowok lain pun gitu kan, yang cipika-cipiki gitu kan, atau cium pipi BCL atau siapapun yang pernah dekat dengan BCL, mereka pun mungkin tidak berani meminta keseriusan BCL, mungkin karena BCL sudah punya tanggungan juga ya kan, anaknya gitu kan. Nggak semua cowok mungkin mau dengan yang sudah punya anak, kecuali si cowok ini juga udah punya anak seperti Tycho. Nah, lihat bagaimana kecocokan Tycho dan BCL. Meski Ariel juga udah punya anak gitu ya, cuma sepertinya Tycho lah cowok pertama yang serius melamar ya kan. Si Tycho lah yang serius melamar BCL gitu ya. Kita ambil satu lagi ya. Mengapa banyak pria mendekati namun Tycho yang menjadi pilihan bunga unge BCL? Oh, oke. Kartunya bilang chemistry atau adanya api cinta membara, adanya chemistry yang begitu kuat. Ya kan, mereka lagi masak bareng dan kebetulan unge itu jago masak, apalagi masak kue coklat. Jadi coklatnya bisa ditempelin di badannya Tycho mungkin ya kan? Ya kan sahabat Jupiter, ini ada gambar mereka masak bersama. Ini unge bunga BCL, ini Tycho. Chemistry, jadi adanya hasrat ketertarikan yang begitu tinggi. Kenapa Tycho yang dipilih? Karena bagi bunga BCL, Tycho lah yang paling seksi. Tycho lah yang memiliki chemistry begitu kuat, atau koneksi ikatan ketertarikan yang begitu kuat dengan BCL. BCL merasa tertarik dan paling tertarik terpanah oleh panah asmara dengan pesona dari Tycho. Gitu ya, adanya keseksian di sini, dan sepertinya mereka pernah berbagi keseksian bersama juga di dapur, kemungkinan besar karena kartunya ini sedang masak bersama ya kan, diaduk-aduk. Baiklah sahabat Jupiter semua, sekian video dari aku. Nanti untuk video berikutnya aku akan buat mengapa BCL yang dipilih oleh Tycho, dan juga video berikutnya juga bisa aku buat bagaimana hubungan masa lalu mereka di kehidupan masa lalu, kalau ada kehidupan masa lalu untuk mereka. Gitu ya, itu cukup menarik. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang video ini. Komen juga di bawah kalian mau aku buat tentang siapa dan tentang apa berikutnya. Pastikan kamu like video aku ya, tekan tombol like-nya, subscribe channel aku, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih sahabat Jupiter semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!